Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kawan-kawan, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diberikan nikmat waktu, nikmat bersilaturahmi, nikmat belajar agama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau bukan karena perjuangan beliau, perjuangan keluarga beliau, perjuangan para sahabat beliau, kita tidak pernah mencicipi nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang saya hormati, yang saya cintai seluruh kawan-kawan peserta training perdana spiritual Money Magnet di tahun 2026 ini. Ya, alhamdulillah hadir dari seluruh Indonesia. Yang juga saya hormati juga tentunya banyak juga yang hadir nih dari guru-guru kita, para alim ulama. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga bisa berhadir malam hari ini. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai, kita belajar sama-sama terkait spiritual money magnet, cara terampuh agar uang, rezeki, dan keberuntungan yang mengejar-ngejar kita, ya, dari tahun 2026 ini dan seterusnya, kita mari mengirimkan Fatihah 4 terlebih dahulu, ya, terkhusus untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Semoga kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hadiahkan juga kepada sanak saudara kita, keluarga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, guru-guru agama kita, dan yang utama tentunya kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadiahkan Fatihah 4 ini, mudah-mudahan dengan belajarnya kita malam hari ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, ya tentunya ya, mendapatkan keberkahan kita dalam menjalani kehidupan kita. Membaca Al-Fatihah 4, kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita hadiahkan juga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, malam hari ini semangat ya kita belajar ya. Saya mau tahu dong, siapa aja nih yang kepengen tahun 2026 ini bukan hanya kemudian sukses dunianya, tapi yang utama adalah sukses akhiratnya. Ya, yang kepengen hutang-hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kepengen hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kepengen berangkat umroh, Allah umrohkan tahun ini. Saya mau tahu dong siapa aja nih yang semangat belajar malam hari ini nih. Tolong ketikkan di kolom chat. Wow, Pak Posindo mau, Pak Dono mau. Nah, Masya Allah, Ibu Lili mau.
Masya Allah. Kita malam hari ini belajar sampai jam 3 subuh. Siap nggak nih Pak, Bu? Masya Allah. Pak Awaludin mau, Bunda Oci mau. Masya Allah. Saya merasa beruntung sekali Bapak Ibu kawan-kawan ya bisa bersilaturahmi malam hari ini bertemu dengan orang-orang hebat. Ya, saya yang sangat menginginkan pertemuan ini, yang sangat memerlukan kajian ini. Sesungguhnya adalah saya sendiri Bapak Ibu kawan-kawan. Sayalah orang yang sangat perlu dengan kajian ini. Pertama apa? Pertama adalah tentunya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya, sebagai muhasabah, sebagai pengingat diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya berdoa mudah-mudahan dengan kajian yang kita adakan ini Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala menurunkan keberkahan, yang utama Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu, terutama diri saya sendiri, Bapak Ibu kawan-kawan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga yang berhadir malam hari ini menjadi amal kita yang Allah pandang, Allah ridhoi, dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezekinya kepada kita semua. Oke, Bapak Ibu, siap malam hari ini kita belajar ya sama-sama. Mari kita kosongkan gelas kita, kita akan mentadaburi, kita akan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita juga akan merenungi, kita akan mengkaji dari hadis-hadis Rasulullah terkait spiritual money magnet Bapak Ibu. Ternyata di Al-Qur'an itu ada. Ya, Allah Ta'ala sang pencipta kita ini nggak bujuk-bujuk menciptakan kita tanpa kemudian tidak mengajarkan kepada kita bagaimana sih mendapatkan bisa memiliki harta yang bertambah-tambah, yang halal dan yang berkah. Bagaimana sih supaya bisa memiliki aset di mana-mana Bapak Ibu. Dibikin Allah Ta'ala kaya raya tuh bagaimana. Nah, Allah Ta'ala tuh maha tahu Bapak Ibu. Allah Ta'ala tuh tahu hamba-hambanya tuh kepengen jadi kaya raya tuh tahu Allah. Dan kabar gembiranya Allah memberikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Nah, banyak orang belum tahu ini Bapak Ibu. Banyak yang belum tahu. Nah, Alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengupas sedikit demi sedikit. Ya, kita mentadaburi ayat-ayat mengenai spiritual money magnet ini Bapak Ibu. Oke. Dari Muawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan. Ya, Allah menghendaki nih pada hambanya mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti kita malam hari ini nih, Allah Ta'ala lagi pengen memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah Ta'ala mengizinkan kita berkumpul malam hari ini untuk sama-sama Allah Ta'ala pengen memahamkan nih tentang agama Islam. Diriwayatkan juga oleh Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadir pada majelis ilmu lebih mulia daripada sholat 1.000 rakaat, Bapak Ibu kawan-kawan. Lebih mulia dari mengunjungi 1.000 orang yang sakit. Lebih mulia daripada menyaksikan 1.000 orang yang mati syahid pada perang fisabilillah. Dan lebih mulia daripada orang yang membaca Al-Quran dan tidaklah bermanfaat membaca Al-Quran kecuali dengan ilmu. Luar biasa apa luar biasa Bapak Ibu? Ya, jadi amal kita malam hari ini luar biasa. Jadi ada amal itu ya pahala itu dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama, karena niatnya Bapak Ibu, kalau niatnya betul belajar ilmu agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ganjarannya luar biasa besar. Kemudian bisa ditentukan juga oleh amalnya Bapak Ibu. Jadi ada amal itu terkesannya sepele Bapak Ibu. Hanya duduk mendengarkan menuntut ilmu agama. Tapi pahalanya tuh luar biasa besar. Lebih dahsyat daripada sholat 1.000 rakaat. Bayangkan seribu rakaat. Ya, lebih mulia dari mengunjungi 1.000 orang yang sakit. Ya, kemudian lagi pahala itu amal yang pahalanya besar itu bisa juga ditentukan karena tempatnya Bapak Ibu. Ya, sholat di masjid kita di lokal, masjid di daerah kita dengan sholat kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, beda Bapak Ibu pahalanya. Kelipatannya beda. Dan juga karena dipengaruhi oleh waktu.
Tuh. Nah, sholat di bulan Ramadan dengan sholat kita di bulan-bulan yang biasa berbeda, Bapak Ibu. Ya, beribadah di bulan Rajab seperti bulan kita saat ini itu dilipat gandakan oleh Allah, berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Dan juga kita menuntut ilmu di bulan Rajab ini itu juga berbeda Bapak Ibu pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Nah, maka tentulah Bapak Ibu kita ini termasuk orang-orang yang luar biasa beruntung diizinkan oleh Allah belajar malam hari ini. Nah, apa yang kita akan pelajari Bapak Ibu? Ada 3 poin yang akan kita pelajari malam hari ini. Pertama, kita akan belajar kenapa hidup tidak bahagia dan tidak beruntung. Nah, kita akan belajar ini pertama. Kemudian, mengapa rezeki kok selalu seret nih? Apa nih problemnya? Kita akan belajar ini. Mau tahu Bapak Ibu ya, kenapa rezeki ini kok selalu seret nih? Kok enggak seperti tetangga? Rezekinya anteng banget begitu ya. Kemudian yang ketiga, apa solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar harta dan aset-aset kita bertambah-tambah dan juga berkah Bapak Ibu. Pengen belajar Bapak Ibu kawan-kawan malam hari ini? 3 poin ini? Pengen belajar malam hari ini ya? Masya Allah. Oke Bapak Ibu kawan-kawan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang ingin rezekinya lancar, berkah, berlimpah, lancar terus Bapak Ibu. Dan berkah, berkah itu artinya bertambah-tambah kebaikan Bapak Ibu. Ya, rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang membuat bertambah-tambahnya kebaikan-kebaikan kita. Hartanya juga bertambah-tambah. Jadi rezeki itu bukan tentang banyak-banyakan harta ya, tapi berkah-berkahan harta. Hartanya banyak, berlimpah, tapi kebaikannya juga berlimpah ruah Bapak Ibu. Siapa yang kepengen ya hajat-hajatnya juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2026 ini hajat-hajatnya dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen punya mobil dikasih mobil sama Allah. Yang kepengen rumah dikasih rumah sama Allah. Yang kepengen umroh, haji, membahagiakan orang tua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tahu siapa yang kepengen. Tolong ketikkan di kolom chat nih. Semoga ya kita doakan Kobul hajat-hajatnya Bapak Ibu. Pak Sukoco saya, Masya Allah. Pak Irwan saya, Pak Posindo saya, Masya Allah. Pak Marsoni mau, Masya Allah. Mau semua kita ya. Oke, semua hutang auto dilunasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tahu dong, siapa nih yang pengen hutangnya dilunasin oleh Allah? Ini muka-mukanya, Insya Allah muka-muka nggak ada hutang ya Bapak Ibu ya. Ini muka-muka pengen duit semua nih malam hari ini ya. Makanya belajar spiritual money magnet. Gimana caranya bisa nambah duit. Benar gak? Masya Allah. Wajahnya harusnya wajah. Ya, jadi ada 2 katanya ya. Atau Ustadz kita tuh ada 2 yang bikin hati itu suka deg-degan Bapak Ibu. Ya, pertama ya karena jatuh cinta. Dan yang kedua karena jatuh tempo Bapak Ibu. Ya, saya yakin wajah malam hari ini adalah wajah-wajah jatuh cinta semua ya, jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wajah-wajah jatuh tempo insya Allah. Oke, kemudian siapa yang kepengen jaminan sukses dunia akhirat berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan kupas tuntas malam hari ini, Bapak Ibu. Ini adalah impian kebanyakan orang. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ini impian kebanyakan orang. Semua orang pengennya hidup bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada orang pengen hidupnya sengsara. Semua orang kepingin hidupnya bahagia. Sampai akhir hayat hidupnya bahagia. Iya apa iya? Ini yang dikejar semua orang. Nah demi kemudian hidup bahagia ini Bapak Ibu. Salah satunya mereka mengejar banyak harta. Karena diasumsikannya bahwa dengan banyak harta itulah kemudian hidupnya bahagia. Semua apa saja bisa dia beli, orang bisa dia beli, orang bisa dia perintah, semua di atas kekuasaannya dia. Ada yang berpikir seperti itu. Ada juga yang pengen hidup bahagia dengan cara selain banyak harta tadi dia beli rumah dan kendaraan supaya hidupnya bahagia. Kemudian dia pengen selalu tampil cantik dan juga tampan karena kalau cantik menurut dia semua orang menyukai dia dan dia menjadi bahagia. Kemudian ada juga kepengen memiliki banyak ilmu Bapak Ibu. Dengan banyak ilmu hidupnya bahagia dan bisa dihormati banyak orang. Ada juga yang kepengen memiliki jabatan dan kedudukan. Dengan memiliki jabatan, kedudukan dia akan merasa bahagia. Ada juga yang kepingin memiliki pasangan dan keturunan. Betul nggak? Dengan memiliki banyak keturunan hidupnya bisa bahagia.
Ada juga yang kepengen mengejarnya sukses, terkenal, dia jadi konten kreator, ya bikin konten menghalalkan segala cara demi supaya terkenal. Yang dengan dia terkenal tadi dia akan merasa bahagia. Ya, dipikirnya seperti itu. Inilah impian kebanyakan orang. Apapun diperjuangkan siang malam, kaki balik ke kepala, kepala jadi kaki ya, demi untuk mencapai impian ini. Tapi herannya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, uang yang justru kita kejar-kejar setiap hari ini, kok malah membuat banyak kesengsaraan dalam hidup kita. Benar nggak? Ada yang justru malah rumahnya disita sama bank. Ya, ada yang malah bercerai Bapak Ibu. Padahal sudah kejar uang siang dan malam. Ya, mengejar segala kesejahteraan siang dan malam. Kemudian nih luar biasa Bapak Ibu, ya angka perceraian tertinggi tahun 2023 saja nih laporannya ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya hampir setiap hari itu Bapak Ibu ada aja terus. Padahal baru seumur jagung membangun rumah tangga, tapi kemudian bercerai. Ya ada juga malah ada yang anaknya malah terlibat narkoba, pasangannya terlibat narkoba. Ini yang miris sekali Bapak Ibu ya. Guru adalah profesi yang paling banyak terjerat pinjol. Masya Allah. Ya, padahal uang itu yang dikejar-kejar, tapi kok malah terjerat pinjol, malah dikejar-kejar, kemudian malah dipermalukan, ya. Masya Allah. Dan anak, bahkan banyak sekali anak yang akhirnya tidak bisa sekolah. Ya, judi online juga jadi yang terbanyak di dunia nih Indonesia. Kok malah rezeki yang dikejar-kejar bukannya membuat hidup kita nih menjadi bahagia, kok malah jadi makin sengsara ya? Ada nggak dari kawan-kawan yang merasakan seperti itu? Ya, mudah-mudahan sih tidak ya, tapi saya yakin ya, ada yang pernah merasakan itu sebelumnya, bener nggak? Berjuang mati-matian untuk keluarga, tapi hidup kok malah carut-marut, tambah sulit, tambah nggak nyaman. Apa ini? Apa ini? Apa yang keliru nih? Apa? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jika kekayaan itu benar-benar bisa membuat bahagia, maka Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya di kereta api. Jika ketenaran itu benar bisa membuat bahagia, maka Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis, Bapak Ibu kawan-kawan. Ya, padahal udah tenar banget, tapi kok matinya nggak husnul khotimah, bener nggak? Jika kekuasaan itu benar-benar bisa membuat bahagia, harusnya Jeff Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Padahal dia punya kekuasaan. Jika kecantikan bisa membuat bahagia, maka Marilyn Monroe, artis dari Amerika, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Padahal orangnya cantik luar biasa, terkenal, tapi kok matinya minum alkohol. Jika kesehatan bisa membuat bahagia, maka Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat hanya sebuah acara di televisi. Jadi, benar nggak nih semua yang kita impikan itu benar-benar akan membuat kita bahagia? Ternyata bukan Bapak Ibu kawan-kawan. Bukan itu ternyata yang membuat kita bahagia, yang membuat kita akan masuk surga, baik surga di dunia ataupun surga di akhirat. Ternyata bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan kedudukan, bukan kecantikan atau ketampanan, bukan juga kesehatan. Lalu apa yang bisa membuat kita bahagia tanpa syarat? Dikatakan Bapak Ibu oleh Imam Hasan Al-Basri, setiap umat mempunyai berhala yang mereka sembah. Dan berhala umat ini, ya umat Rasulullah ini adalah uang. Nah, jadi uang itu Bapak Ibu sekarang itu sudah mendominasi hampir 24 jam pikiran kita. Mau tidur yang difikirkan uang, bangun tidur yang difikirkan uang. Setiap hari yang dipikirin duit, 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 duit aja. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Ngaku Bapak Ibu. Hah? Iya Pak, iya. Coba ketikkan di kolom chat, bener nggak tiap hari yang dipikirin uang mulu? Hah? Duit aja yang terus dipikirkan. Padahal uang itu kan nggak mungkin ada kalau nggak dicetak mesin, bener nggak?
uang itu tidak akan ada kecuali dicetak pakai mesin. Mesin itu tidak akan ada kecuali dibuat oleh manusia. Benar gak? Jadi kan yang bikin duit itu kan manusia. Nah, lucunya duit dibikin sama manusia, tapi kita sembah-sembah pula lah duit itu. Ya, duit itu yang mendominasi pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, inilah problem utamanya, Bapak Ibu. Ya, ini yang membuat kita jadi kehidupan jadi sulit, kehidupan kita jadi membingungkan, hayalan tiada berujung. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Dampak dari mengejar materi, fisik atau dunia sebagai tujuan hidup. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ya atau tidak pernah merasa cukup itu di hadapan matanya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Nah, inilah Bapak Ibu awal mula terjadinya kehancuran di hidup kita. Kenapa kok urusan-urusan kita dicerai-beraikan oleh Allah? Kenapa kok hidup itu terasa miskin sekali? Kenapa? Karena kita menduakan Allah. Harusnya yang menjadi pikiran kita, yang selalu kita ingat, yang selalu berada di dalam hati kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang satu. Satu-satunya di hati kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Allah itu sudah diduakan, bukan Allah yang diingat terus, yang diingat itu justru duit, duit, duit. Allah itu maha pencemburu luar biasa. Nah, karena Allah cemburu, Allah cerai beraikan urusan-urusan kita. Allah bikin kita tuh merasa kurang terus hidup Bapak Ibu. Kemudian hadis riwayat Imam Tabrani. Perhatikan Bapak Ibu kawan-kawan. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang difikirkannya sehingga seolah-olah tidak melihat hak-hak Allah dalam dirinya. Maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya, kesibukan yang tiada pernah ada ujungnya, keinginan yang tiada pernah terpenuhi, yang keempat, khayalan yang tiada berujung. Jadi bangun pagi hari bukannya berdoa dulu nih kepada Allah, ya, bukannya berzikir dulu kepada Allah, bukannya meminta ampun dulu nih pas bangun sahur ya. Harusnya kita langsung ingat Allah masih memberikan detak jantung, ingat Allah masih memberikan nafas, Allah dulu yang diingat. Ini enggak, bangun subuh yang dipikirin langsung handphone. Yang dipikirin bonus berapa masuk, yang dipikirin apa yang bisa aku dapat hari ini. Itu yang dipikirkan. Akhirnya oleh Allah, Allah cemburu, Allah tanamkan 4 penyakit ini. Coba kita evaluasi sama-sama Bapak Ibu kawan-kawan. Ada nggak 4 penyakit ini dalam diri kita? Nah, kalau ada kebingungan tiada putus-putus, sibuk nggak ada ujungnya, keinginan nggak pernah terpenuhi, khayalan yang tiada berujung, maka fix sudah Bapak Ibu, kita sudah termasuk hamba Allah yang mengkhianati Allah. Kita sudah syirik menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Dunia ini ibarat bayangan. Kejar ia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Perhatikan seperti di gambar Bapak Ibu. Bisa nggak kita ngejar bayangan? Nggak bisa. Nah, dunia itu seperti itu. Maka bagaimana caranya supaya bayangan yang mengejar kita? Satu-satunya jalan adalah kita balikkan badan kita menghadap kepada sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kita. Itu solusinya dah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau dunia tunduk kepada kita, dunia berada di bawah kaki kita, tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada Allah, membalikkan badan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan Allah berikan serta-merta kepada kita. Dialah yang akan mengejar kita.
Dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan yang bahasa Indonesianya saja ya. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jari tangannya ini. Nah, jadi ini jari tangan dicelupkan ke lautan. Ya, dicelupkan ke lautan, lalu hendaklah dia perhatikan ketika celupan tangan tadi diangkat, kan netes tuh air ya. Nah, setetes air itulah dunia, Bapak Ibu. Dan akhirat itu ibaratnya adalah lautan samudra yang luas itu. Maka dunia itu begitu remeh temeh, begitu hina, begitu sesuatu yang seharusnya bukan yang menjadi pikiran kita setiap hari. Makanya Allah itu begitu cemburu kalau kita pikirannya dunia-dunia yang begitu kecil. Sedangkan di sisi Allah, Allah sudah menyiapkan yang jauh lebih besar, yaitu akhirat itu yang begitu kekal. Kenapa kamu malah pikirannya dunia mulu, kata Allah. Kenapa kamu malah mikirnya cuma duit-duit aja, padahal di sisiku ada yang jauh lebih membahagiakan, lebih menggembirakan. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Seandainya dunia nih nilainya sama dengan nyamuk di sisi Allah, dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Maksudnya apa? Saking dunia itu tidak bernilai di mata Allah. Sayap nyamuk tuh kan gak ada nilainya ya di mata kita, bener gak? Satu sayap nyamuk tuh kan gak ada nilainya. Nah, andai kata dunia itu sama seperti sayap nyamuk, andai kata sama aja, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan rezeki seteguk air kepada orang kafir. Tapi karena saking hinanya dunia itu, maka oleh Allah dikasihkan tuh dunia, makanlah sana semua, kata Allah. Ya, ambil sepuasnya, nggak apa-apa. Karena di mata Allah, dunia itu tidak ada apa ya, tidak ada bandingannya, Bapak Ibu, tidak sebanding sama sekali dengan sayap nyamuk. Di mata Allah begitu kecil, setitik debu, Bapak Ibu kawan-kawan. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sekarang Bapak Ibu kawan-kawan pilih mana nih? Ini analoginya ya. Di satu toko, Bapak Ibu, toko A sebut saja ada jual handphone, di toko B ada jual handphone. Di toko A, kalau Anda beli HP, hanya dapat HP saja. Dan baterainya pun cepat lowbat handphonenya. Atau Anda beli di toko B, Anda beli handphone, ya selain dapat handphone, Anda juga dikasih bonus banyak aksesoris. Ya, dapat earphone-nya, dapat tongsisnya, dapat full chargernya, dapat dua misalnya, dapat macam-macam, dapat hadiahnya Bapak Ibu. Dan luar biasanya lagi, baterai di handphone ini abadi Bapak Ibu. Mana kira-kira Anda pilih? Mau beli di toko A atau di toko B? Saya mau tahu nih. Tolong jawab di kolom chat. Mau di toko A atau di toko B? Ngebelinya kira-kira. Hah? Pastinya di toko B, bener nggak? Karena beli handphone dapatnya banyak aksesoris, betul ya? Dan baterainya pun tahan lama, Bapak Ibu. Ya, tentunya di toko B ya. Nah, seperti itulah dunia, Bapak Ibu kawan-kawan. Ya, toko A ini ibaratnya dunia. Kita menginginkan dunia, cuman dapat dunia aja. Toko B ini ibaratnya kita menginginkan akhirat. Kita pengennya akhirat. Nah, kalau kita mengejar akhirat, kita dapat dunia, Bapak Ibu. Dua-duanya tuh dapat dan lebih abadi. Kalau cuma ngejar dunia, ya sehitung berapa tahun kita dapat semuanya, kita tinggalin. Akhirnya jadi rebutan. Bener gak? Jadi warisan, jadi rebutan anak cucu kita. Betul kan? Nah, kalau kita kejar yang akhirat, kita mendapatkan semuanya abadi. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu bagaimana kita bisa untung dunia dan akhirat di surah 17 Al-Isra ayat 18 sampai 19, halaman 284 juz 15. Karena waktu terbatas Bapak Ibu kawan-kawan, saya mohon izin nanti ada yang kita baca Qur'annya sama-sama, ada yang kita hanya baca terjemahnya saja Bapak Ibu ya. Khawatir teman-teman nanti kemalaman ya tidurnya ya, nanti nggak bangun tahajudnya. Oke, saya mohon izin membacakan
terjemahnya. Nanti minta tolong dari teman-teman juga, nanti ada yang saya minta izin bantu membacakan terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, ya, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Oh, yang hanya mengejar dunia ya, kata Allah Ta'ala, balasannya kami sediakan baginya neraka jahanam. Neraka ini bukan hanya di akhirat Bapak Ibu, di sekarang pun udah kerasa nerakanya. Kalau hanya mengejar dunia, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir dari rahmat Allah. Nah, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan dia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Di ayat yang lain di surah 42 Asyura ayat 20 halaman 485 juz 25 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu kawan-kawan ya. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya balasan dunia. Tuh, cuman sebagian Bapak Ibu. Nggak semuanya juga dikasih. Kalau di akhirat dikasih sama Allah semua. Nah, yang menghendaki dunia tadi sudahlah mendapatkan balasannya sebagian dan dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Nah, ini yang tentunya tidak kita inginkan Bapak Ibu kawan-kawan ya. Dunianya cuma dapat sebagian, akhiratnya nggak dapat sama sekali. Nah, maka Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, buat kita yang berakal tentunya sudah memilih tadi mau toko A apa toko B. Ya, kalau toko A cuma dapat handphone aja, ya baterainya lowbat pula. Tapi kalau kita akhirat ya di toko B mendapatkan handphonenya dapat, dunianya dapat dan berbagai aksesorisnya juga dapat. Selain itu baterainya Bapak Ibu abadi. Ya. Nah, ada Allah sentris versus egosentris. Kalau kita fokus kepada Allah Bapak Ibu, Allah sentris ya, maka tentunya kita mau diatur oleh Allah. Sedangkan egosentris nggak mau diatur oleh Allah. Allah sentris, orang-orang yang Allah sentris, Bapak Ibu, pikirannya Allah, ingatnya Allah, Allah terus. Dia selalu ingat Allah. Kalau egosentris, ya, egosentris, nafsu yang dikedepankannya, yang diingatnya tuh dunia aja terus. Kalau orang-orang yang Allah sentris, dia selalu qanaah, merasa lebih dan cukup, Bapak Ibu. Cukup sudah ya Allah, cukup udah luar biasa banyak ini. Jadi merasa berkelimpahan, hatinya tuh kaya luar biasa. Nah, sedangkan orang yang nafsu sentris, egosentris selalu merasa kurang. Duitnya udah banyak banget Bapak Ibu padahal ratusan miliar, tapi masih aja korupsi. Masih aja kurang. Itu kaya apa miskin orang itu Bapak Ibu? Karena selalu masa kurang. Miskin berarti, benar gak? Nah, orang-orang yang Allah sentris selalu menjaga hubungan dengan Allah dengan sholat. Ya, selalu tepat waktu sholatnya. Jaga terus sholat 5 waktunya, tambah terus yang sunnah-sunnahnya. Kalau orang-orang egosentris ya, untuk mendapatkan kedudukan di mata bosnya, dia dengan cara menjilat Bapak Ibu. Allah sentris sholat naik kedudukannya Bapak Ibu. Allah sentris selalu bersedekah Bapak Ibu, selalu fokusnya untuk orang lain, untuk orang lain, ibadah-ibadah. Orang-orang egosentris ya, pelit, curang, dan korupsi. Untuk mendapatkan uang itu dia pelitnya sedemikian luar biasa pelitnya dan berlaku curang dan juga korupsi. Orang-orang yang Allah sentris selalu syukur, sabar, ridho, qanaah, tawakal. Kalau orang-orang yang egosentris hatinya penuh dengan dengki kepada orang lain, penuh dengan persaingan, marah dan dendam. Nah, Allah sentris apa yang dilahirkan kalau kita fokusnya pada Allah? Pastinya hati jadi lebih tenang,
hati bahagia, mulia, dan kesuksesannya abadi. Tapi kalau orang-orang egosentris, hatinya selalu cemas, Bapak Ibu. Cemas, takut kalah terus, kalah saing, hatinya sengsara. Nih, ya, yang disebut dengan neraka itu ini, Bapak Ibu. Dan penuh dengan kehinaan, dihinakan pasti oleh Allah, dan juga karirnya pasti hancur. Saya sudah sering menyaksikan, Bapak Ibu. Orang-orang yang, jangankan orang, saya pribadi juga pernah berada di posisi ini. Egosentris, hancur, Bapak Ibu. Hancur, dihancurkan oleh Allah Ta'ala sehancur-hancurnya. Nah, maka tobatlah kita, saatnya berfokus ke Allah sentris. Karena mau tidak mau kita semua sedang berada dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, kita memang sedang berada di perjalanan kembali pada Allah Bapak Ibu. Mau sekarangkah kembalinya atau nanti? Ya, lebih baik sekarang kembalinya Bapak Ibu. Apa yang membuat hamba terhalang oleh derasnya rezeki? Ada yang tahu Bapak Ibu kawan-kawan? Kenapa seorang itu kok bisa terhalang oleh derasnya rezeki? Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu seperti derasnya air hujan yang semua orang tuh pasti kena Bapak Ibu dengan air hujan itu. Lalu apa yang membuat seseorang tuh terhalang oleh derasnya rezeki? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu. Masya Allah. Banyak banget sudah yang tahu ini ya. Masya Allah. Iya bener banget Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan semua ya. Yang membuat kita semua terhalang oleh derasnya rezeki itu adalah dosa. Atau sampah emosi yang menumpuk di hati kita dan tidak kita buang-buang. Bapak Ibu ya. Sampah emosi dendam, sampah emosi dengki, benci, iri. Dan itu nggak dibuang-buang. Nggak usah dalam hati Bapak Ibu. Di rumah aja kalau sampah itu sampai maghrib tidak dibuang atau masih kelihatan, malaikat nggak mau masuk ke rumah Bapak Ibu. Ya, apalagi yang jelas-jelas di dalam hati kita. Kotoran-kotoran harus dibuang. Benar nggak? Kalau nggak dibuang, itu jadi racun dan akhirnya menjadi penyakit. Apa itu dosa? Dosa adalah segala amal perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Inilah Bapak Ibu, inilah penyebab utama rezeki kita tuh seret ya, penyebab utama ketidakharmonisan keluarga, penyebab utama perceraian, penyebab utama percekcokan, perkelahian, semua itu diawali dari perbuatan dosa. Ya, sekali lagi ya, rezeki seperti derasnya air hujan, ya, yang menghalangi kita dari kenanya air hujan tadi karena kita berbuat dosa, Bapak Ibu kawan-kawan. Nah ini, saya pun dulu nggak tahu Bapak Ibu, ini kenapa nih kok bisa begini nih bisnis nih, kok bisa bangkrut, kok bisa gagal terus ngebangun bisnis. Ternyata telisik demi telisik, oh ada hutang riba, oh sholat dilalaikan. Oh, tidak berbakti pada orang tua. Oh, ternyata belum berakhlak baik kepada pasangan. Belum benar-benar memberikan nafkah buat pasangan. Dan banyak sekali dosa-dosa, Bapak Ibu. Inilah yang membuat akhirnya kita terhalang dari derasnya rezeki. Dosa itu ada dua, ada dosa zohir yang kelihatan amalnya, ada dosa batin yang di dalam hati kita. Contoh yang zohir seperti mencuri, judi, narkoba, membunuh, memfitnah. Dan semua ini Bapak Ibu berawal dari dosa batin, yaitu takabur, ya, sombong, ria. Awalnya dari situ semua Bapak Ibu, pengen pamer ya, ujub, hasad, dengki, benci. Ini awalnya Bapak Ibu. Nah, jika ada penyakit-penyakit batin ini, maka PR kita malam hari ini Bapak Ibu ini harus dibersihkan semuanya. Yang terutama nih yang batin Bapak Ibu. Kita minta tolong kepada Allah untuk nih dikikis, dibuang. Ya ini penyakit soalnya. Mau nggak penyakitan? Nggak mau kan?
Nggak enak hidup penyakitan Bapak Ibu. Nah, batin itu penyakit takabur, riya, dan itu harus dibuang Bapak Ibu. Kalau enggak itu sangat-sangat mempengaruhi ke rezeki kita. Nah, dosa itu ada kepada Allah dan ada kepada makhluk. Kalau kepada Allah, insya Allah mudah Bapak Ibu urusannya. Istighfar, tobat. Nah, yang kepada makhluk ini yang berbahaya kita. Kepada makhluk ini yang berbahaya Bapak Ibu. Seperti ain itu, Masya Allah ya. Ya, ada yang dosa apa gibah segala macam memfitnah wah itu kalau orangnya belum mau memaafkan repot kita urusannya ya. Ini adalah 10 dosa sampah emosi penghalang rezeki. Coba kita cross check sama-sama, evaluasi setahun kemarin Bapak Ibu. Kira-kira masih ada nggak penyakit-penyakit ini? Dan ini harus segera kita buang menghadapi tahun 2026 ini. Ada nggak masih syirik menduakan Allah, baik syirik kecil ataupun syirik besar? Syirik kecil tadi seperti yang diingat-ingat selalu bukan Allah. Yang diingat-ingat hanya duit, hanya duniawi, hanya pasangan misalnya, hanya impian-impian saja yang diingat-ingat. Allah ada nggak yang diingat? Padahal Allah loh yang pemilik semua itu. Pemilik duit itu Allah. Pemilik dunia, langit dan bumi ini Allah. Pemilik manusia Allah. Harusnya yang paling diingat itu kan bos kita ini. Allah yang harusnya kita ingat-ingat terus, benar nggak? Nah, tapi kita malah menduakan Allah. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak sifat sombong, kufur nikmat selama ini? Jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Pelit, bakhil, ada nggak penyakit ini Bapak Ibu? Kemudian pendendam, pemarah. Ya, ini sampah emosi terlalu menumpuk nih ya. Orang suka marah-marah tuh tanda emosinya menumpuk Bapak Ibu nggak dibuang-buang. Ya, kemudian serakah, pengen menang sendiri, tidak ridho dengan ketetapan Allah, kemudian suka menyalahkan orang lain, orang aja terus yang salah, dianya yang paling benar sendiri. Ya nggak ada, pokoknya dia yang paling benar, orang semuanya salah Bapak Ibu di mata dia. Kemudian buruk sangka kepada Allah, ya setiap ada kejadian-kejadian musibah yang terjadi padanya dia buruk sangka kepada Allah. Ya, dikiranya dia akan disengsarakan oleh Allah. Dan yang 10 suka mengeluh. Coba Bapak Ibu kita koreksi sama-sama. 10 dosa sampah emosi ini ada nggak di hati kita? Karena ini adalah penghalang rezeki. Jelas sekali kata Rasulullah tadi, ini adalah penghalang rezeki. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada sifat-sifat kita, sampah emosi di 10 poin ini yang teratas ya, belum lagi dosa-dosa yang lain, maka malam hari ini Bapak Ibu kita komitmen minta tolong kepada Allah untuk penyakit-penyakit ini dibuang oleh Allah semuanya, dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan begitu kemudian hati kita akan sangat-sangat merasa bahagia, Bapak Ibu. Pertanyaan, atas dasar apa Allah menciptakan manusia? Siapa yang tahu? Mohon ketikkan di kolom chat Bapak Ibu yang tahu. Atas dasar apa Allah menciptakan manusia? Hah? Tolong ada yang bisa bantu jawab nggak Bapak Ibu? Atas dasar apa Allah menciptakan manusia? Wah, jawaban luar biasa. Allah menciptakan manusia karena untuk dijadikan khalifah. Ada juga Pak Dono menjawab karena disuruh beribadah. Oh, Masya Allah. Ada lagi nggak Bapak Ibu jawaban yang lain? Ada lagi apa atas dasar apa Allah menciptakan manusia? Apakah Allah ingin memperbudak kita nih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Atas dasar apa Allah menciptakan kita tuh apa sih? Oke, jawabannya bagus-bagus teman-teman ya. Kang Yus supaya bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Siap, saya bantu jawab Bapak Ibu kawan-kawan ya. Wah, ada juga yang jawab atas ibadah. Atas dasar apa Allah menciptakan manusia? Jawabannya adalah atas dasar cinta, Bapak Ibu kawan-kawan. Allah Ta'ala itu maha cinta. Menciptakan kita itu karena cinta. Untuk memanjakan manusia. Atas dasar apa kita pengen punya anak? Saya mau tahu Bapak Ibu. Hah? Atas dasar apa kita pengen punya anak? Apakah kita pengen memperbudak anak-anak kita? Hah? Atas dasar apa? Atas dasar cinta Bapak Ibu. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Bener nggak? Mau apa aja kita kasih tuh buat anak-anak kita. Bener nggak? Hah? Kita pengen manjain. Ya,
Nah, yang mana Pak Taufik? Di mana dasarnya Pak Taufik bilang Allah Ta'ala menciptakan manusia atas dasar cinta? Nah, kita belajar sama-sama Bapak Ibu kawan-kawan kisah Nabi Adam alaihi salam. Di surah 2 Al-A'raf ayat 19 sampai 26, juz 8 halaman 152 sampai 153. Oke, saya mau minta bantu dong. Ada yang bisa bantu bacakan terjemahnya nggak? Siapa nih yang mau bantu nih baca terjemahnya? Dengan Pak Posindo mungkin? Baik, Pak Taufik. Oke, siap. Silakan Bapak. Oh, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim." Oh, oke. Nah, sebentar, sebentar saya izin ini kan ya. Saya izin menjelaskan Bapak Ibu. Perhatikan di ayat ini Bapak Ibu. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tuh, cinta nggak Bapak Ibu Allah Ta'ala di sini Bapak Ibu? Ya, cinta Bapak Ibu, dimanjain nggak Nabi Adam? Dimanjain. Kamu makanlah Adam, mau apa aja di sini kamu makan, silahkan. Nggak perlu kerja kamu di sini. Di surga semua apa aja minta ada Bapak Ibu. Ya, minta apa aja ting langsung datang. Apa aja yang nggak pernah terlintas di pikiran kita itu ada di surga. Nggak pernah ada di dunia di Bapak Ibu yang ada di surga itu. Nah, tapi tetap ada peraturan. Ya, di segala tempat itu ada peraturan. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu berdua mendekati pohon yang ini nih. Jangan kamu dekati. Sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Seperti kata Allah, janganlah kamu mendekati zina. Kata Allah, jangan zina. Dekati aja jangan, kata Allah Ta'ala. Nah, pohon itu didekati aja jangan. Apalagi dipetik, apalagi dimakan buahnya. Didekati aja jangan. Oke, silahkan lanjut lagi, Pak. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Masya Allah, tabarakallah. Saya lanjutkan ya. Di dia Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Terima kasih banyak Pak Posindo sudah membacakan terjemahnya. Nah, saya izin menjelaskan lanjutannya ya. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, Nabi Adam dan Siti Hawa tadinya hidup dengan penuh kenyamanan di surga. Nikmat semua Bapak Ibu kawan-kawan. Tapi apa yang kemudian membuat beliau terjerumus ya?
dijatuhkan ke bumi. Bumi dunia ini Bapak Ibu penjara Bapak Ibu bagi Nabi Adam, tempat hukuman bagi Nabi Adam. Tapi kita justru malah pengen mencari bernikmat-nikmat di dunia ini. Padahal dunia ini adalah penjara. Ya, apa yang membuat beliau dijatuhkan ke bumi? Karena hanya satu dosa. Ya, hanya satu dosa itu saja Bapak Ibu. Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, bahkan mencicipi buahnya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu kawan-kawan, Nabi Adam sudahlah ditipu oleh setan ini. Ya, udah ditipu oleh setan. Nabi Adam tidak menyalahkan setan. Ya, ada nggak Nabi Adam ngambek habis diperlakukan ama setan terus dia ngomong ke Allah, setan yang salah ya Allah, saya ditipu sama setan. Ada nggak begitu? Nggak ada. Nabi Adam ketika dijatuhkan ke bumi, diturunkan ke bumi, Nabi Adam langsung berucap apa? Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini bedanya Nabi Adam dengan setan. Setan diturunkan ke bumi oleh Allah Ta'ala masih merasa benar, Bapak Ibu. Dia nggak mau salah. Bahkan dia meminta kepada Allah agar dia bisa menggoda keturunan Nabi Adam. Dia bisa menggoda mereka agar terjerumus sama seperti mereka. Nah, ini kelakuan setan, Bapak Ibu, nggak mau salah, selalu merasa benar. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar penghuni surga, orang-orang yang masih memang punya punya apa ya, punya mental surga, Bapak Ibu, dia tidak pandai menyalahkan orang lain. Ya, setiap ada kejadian sesuatu, percekcokan ataupun kejadian musibah, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sayalah yang salah, ya Allah. Saya yang zalim kepada diri saya. Ini namanya growth mindset, Bapak Ibu. Nanti akan saya terangkan setelah ini. Jadi solusinya apa Bapak Ibu kawan-kawan? Ya, solusinya kita harus melepaskan penghalang rezeki. Ya, tadi kan penghalangnya seperti apa? Seperti payung tuh. Rezeki kan kita sebenarnya deras tuh dapat rezeki. Tapi kita halangin tuh rezeki dengan payung tadi tuh. Akhirnya kita nggak kena tuh hujan. Lalu bagaimana solusinya agar kita bisa mendapatkan rezeki lagi supaya tambah deras lagi Bapak Ibu? Satu-satunya jalan yaitu kita harus melepaskan penghalang rezeki dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, minta maaf, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap kesulitannya jadi kelapangan. Dan setiap kesempitan ada jalan keluar Bapak Ibu. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini dahsyatnya istighfar. Malam hari ini kita belajar sudah Bapak Ibu. Jadi apa yang membuat rezeki kita itu seret? Karena dosa. Kenapa hidup saya nggak bahagia? Kenapa hidup saya nggak beruntung? Pertama tadi kenapa? Karena kita salah arah, salah tujuan. Harusnya tujuan kita adalah Allah, tujuan kita malah dunia. Nah, kita Allah Ta'ala ngasih solusinya, yaitu dengan jalan beristighfar. Maka setiap kesulitan-kesulitan kita yang kita alami hari ini, Allah Ta'ala janji akan dibukakan kelapangan. Setiap kesempitan-kesempitan, semua serba sempit hidup akan dibukakan jalan keluar. Dan rezeki akan berdatangan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki yang disangka itu Bapak Ibu, itu contohnya gaji, bonus, ya itu rezeki yang disangka, itu jalan manusia Bapak Ibu. Tapi Allah Ta'ala itu sukanya dari jalan yang nggak disangka-sangka. Jalannya tuh aneh Bapak Ibu, nggak ketebak. Nah itu Allah sukanya wilayahnya di situ Allah Ta'ala. Tahu-tahu nanti utang tuh lunas Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki, hal-hal yang nggak masuk akal. Itu terjadi Bapak Ibu. Benar-benar terjadi. Tahu-tahu ada yang transfer duit Bapak Ibu ke rekening. Dan kita nggak tahu dari siapa itu duitnya. Ya, benar-benar Bapak Ibu. Tahu-tahu ada aja orang ngasih ngasih rezeki lah, apalah macam-macam. Tahu-tahu ada proyek lah nanti. Jadi Bapak Ibu jadilah suci seperti bayi.
paksa diri kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Harus dipaksa Bapak Ibu. Perhatikan bayi Bapak Ibu. Ya, bayi itu suci, benar nggak? Nggak ada dosa, ya nggak? Nah, kalau kita tuh jadi seperti bayi, Bapak Ibu, oe, 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 teriak sebentar, Bapak Ibu. Ya, orang tua kita udah tahu nih, oh ini mau makan nih. Tahu-tahu makanan datang. Oe, 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 oe. Tahu kita, oh udah tahu nih, oh ini mau nyusu. Tahu-tahu susu datang. Bener nggak? Ada nggak bayi susah payah kerja, Bapak Ibu? Nggak ada. Dia mah duduk diam dapat duit, Bapak Ibu kalau bayi. Bener nggak? Duduk diam aja dia cuma modal nangis-nangis doang, tahu-tahu dateng nanti susu. Nangis-nangis nangis dikit, tahu-tahu udah dikasih makan. Ya, maka kita harus belajar dengan ilmu bayi ini, Bapak Ibu. Jadi yang membuat kita itu terhalangnya rezeki sekali lagi karena banyaknya dosa. Coba kalau dosanya udah terkikis karena dengan istighfar, jadi bayi lagi kita. Rezekinya anteng, Bapak Ibu. Enak rezekinya. Tahu-tahu datang aja terus. Nah, ini kita belajar ya di surah 71 Nuh ayat 10 sampai 12 juz 29 halaman 570 sampai 571. Ini hadiah langsung dari Allah bagi yang rajin beristighfar. Saya izin membacakan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Udah pasti diampunin asal minta ampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dikasih hujan yang lebat, ya. Kemudian dikasih apa lagi? Allah akan memperbanyak harta. Nah, ini Bapak Ibu. Spesifik Allah Ta'ala tuh tahu kita tuh suka harta Bapak Ibu. Makanya dikasih harta. Ya, dikasih juga anak-anak sama Allah Ta'ala. Anak-anak ini bisa anak-anak biologis, bisa Allah titipkan anak yatim, bisa dikasih anak buah karyawan yang banyak, bisa dikasih anak-anak cabang perusahaan, bisa dikasih anak-anak downline, Bapak Ibu dikasih banyak. Ya, serta Allah kasih kebun-kebun, yang dikasih aset-aset Bapak Ibu. Ya, jannah itu kebun itu kalau orang Arab dulu Bapak Ibu, ya belum disebut sebagai orang kaya kalau belum punya kebun. Nah, kalau rajin istighfar tuh dikasih kebun-kebun, dikasih aset-aset kalau kita sekarang. Dan juga dikasih sungai-sungainya. Jadi bukan hanya kebun tapi dikasih sungai-sungai yang mengalir supaya kebunnya ini asetnya ini benar-benar produktif terus berbuah Bapak Ibu kawan-kawan. Dengan jalan istighfar. Dahsyat apa dahsyat nih istighfar? Ya, jadi 4 hadiah istighfar tadi Bapak Ibu. Ya, 5 bahkan tadi ya dikasih hujan yang lebat karena memang sumber kehidupan itu kan air Bapak Ibu. Oh, dikasih hujan yang lebat bukan hujan yang membinasakan ya, tapi hujan yang lebat yang menghidupkan. Dikasih apa tadi? Harta. Oh, spesifik loh Allah Ta'ala ngasih duit, dikasih duit Bapak Ibu. Kemudian dikasih anak tadi tuh, dikasih anak yang banyak, banyak anak, banyak rezeki, dikasih banyak anak-anak, banyak karyawan Bapak Ibu. Kemudian dikasih kebun-kebun. Ya, kalau kalau kita tuh dikasih kos-kosan lah misalnya, dikasih properti yang banyak yang menghasilkan uang Bapak Ibu. Kemudian dikasih sungai atau dikasih juga konsumen-konsumennya. Ini hadiah dari beristighfar Bapak Ibu kawan-kawan. Nah, siapa yang dari malam hari ini kepengen mulai beristighfar nih, mulai memperbanyak istighfarnya. Jadi poinnya Bapak Ibu, jangan dulu banyak minta macem-macem deh, ya. Jangan minta macem-macem, minta ampun aja dulu Bapak Ibu. Ya karena dengan minta ampun aja semua keinginan kita udah dikabulin sama Allah. Dengan rutin minta ampun, harta dikasih, anak dikasih, downline dikasih banyak, dikasih kebun aset-aset produktif, dikasih sungai, dikasih konsumennya juga. Nggak usah minta macam-macam, banyakin istighfar aja Bapak Ibu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kurang dia sehari itu istighfar 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah maksum dari perbuatan dosa. Setiap hari istighfar 100 kali. Nah, kita ini yang pelaku dosa kira-kira pantasnya berapa Bapak Ibu istighfar sehari? Jangan 100 dong, bener nggak? 1000 kalau perlu Bapak Ibu. Ya dari bangun subuh udah istighfar. Nanti setelah sholat subuh istighfar lagi. Banyakin istighfarnya. Ya, coba ya saya pengen tahu nih, siapa yang mulai pengen beristighfar? Siapa nih yang kepengen mulai beristighfar, mulai malam hari ini, Masya Allah, Pak Kris, Pak Kasna, Pak Bu Lili, Masya Allah, sama-sama ya. Selain beristighfar, Bapak Ibu kawan-kawan, Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya. Melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Ya, padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Nah, selanjutnya kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah pohon naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak kendaraan tunggangannya tadi, sebutlah kuda atau onta tadi, tampak berdiri di sisinya. Ya, dia bangun tiba-tiba udah ada Bapak Ibu, tadinya kan hilang tuh, udah putus asa dia. Nah, tiba-tiba ada, datang dia, berada di sisinya dia. Lalu ia mengambil ikat eh, hewannya tadi, tuh apa hewan tunggangannya tadi, karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu." Terkepaling Bapak Ibu, ngomongnya itu kepaling. Ya, saking dia begitu gembiranya. Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Nah, perumpamaannya Bapak Ibu, ya, perumpamaan Allah itu begitu bahagianya ketika hambanya itu bertaubat, itu melebihi dari ini Bapak Ibu. Melebihi dari seorang hamba yang kehilangan tunggangannya, dia udah putus asa, tiba-tiba datang Bapak Ibu tunggangan yang diidam-idamkannya itu ternyata ada di sisinya datang. Nah, Allah Ta'ala lebih bahagia lagi Bapak Ibu. Maka PR kita mulai malam hari ini, selain rajin beristighfar, sering-sering bertaubat Bapak Ibu. Sering-sering sholat taubat setiap malam. Jangan sampai kelewat sholat taubat Bapak Ibu, baik setelah sholat Isya ataupun setelah sholat tahajud, ya, karena Allah begitu cinta dengan hambanya yang bertaubat. Kalau Allah sudah cinta Bapak Ibu, beres nggak urusan-urusan kita Bapak Ibu? Beres lah, ya. Kita cinta nih dengan pasangan kita, minta apa kita kasih nggak Bapak Ibu? Ya, kita ada duitnya gitu, kita nih dermawan gitu, minta apa kita kasih nggak? Kita kasih lah. Nah, Allah kan maha kaya Bapak Ibu, kaya, semua miliknya dia, dan dia mencintai kita sebagai hambanya. Minta apa dikasih nggak Bapak Ibu? Selama itu baik buat si hamba, pasti Allah kasih Bapak Ibu. Satu syaratnya, beristighfar dan bertaubat. Hakikat istighfar itu apa sih? Ya, hakikat istighfar itu Bapak Ibu, ya, kita mengakui bahwa sayalah yang salah. Bukan kita astagfirullahaladzim, kamu ini nak, marah-marah gitu kepada anak, ya. Bukan ngucapin istighfar buat orang lain. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Kita beristighfar itu kita mengakui bahwa sayalah yang salah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya yang salah ya Allah. Seperti Nabi Adam tadi, dia ngakuin saya yang salah ya Allah. Saya yang zalim. Bukan setan, bukan saya yang salah. Nah, itu orang growth mindset seperti itu Bapak Ibu. Ya, ampuni saya ya Allah dan saya siap belajar. Ketika kita mengaku bahwa diri kita yang salah Bapak Ibu, artinya kita akan mengkoreksi apa nih yang salah, apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau seseorang merasa selalu dirinya benar, dia tidak akan mengkoreksi dirinya Bapak Ibu. Orang aja terus yang disalahin, dianya enggak. Akhirnya dia tidak belajar apa-apa. Dia akan selalu bodoh. Tapi kalau orang yang selalu merasa dirinya salah, dia akan selalu belajar dan membuat dirinya menjadi lebih berkembang lagi, berkembang lagi.
Mari berlatih seperti Nabi. Nah, jika Anda tidak mau melakukannya, tidak mengapa, karena ada manusia paling mulia yang mau melakukannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Kenapa beliau mengaku salah, padahal beliau dijamin maksum, terjaga dari kesalahan? Karena semaksum-maksumnya manusia, dia bukan Allah. Bukanlah Allah sang Al-Haq pemilik kebenaran. Nah, sementara kita seringnya mengaku benar sendiri. Ini adalah salah satu penghalang rezeki kita karena selalu merasa benar sendiri. Mari berlatih seperti Nabi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ya, iblis diminta sujud pada Nabi Adam, nggak mau, maka iblis diusir dari surga. Iblis meminta pada Allah agar bisa mendapatkan pengikut dengan menggoda Nabi Adam dan keturunannya yang akhirnya diizinkan oleh Allah. Digodalah Nabi Adam dan Siti Hawa hingga memakan buah khuldi. Saat turun ke bumi, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam malah menyalahkan dirinya sendiri dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, pertanyaannya, Anda pengikut siapa, Bapak Ibu kawan-kawan? Pengikut Nabi Adam atau pengikut setan? Coba kita evaluasi. Ya, setelah kejadian itu Bapak Ibu, keturunan Nabi Adam itu terbagi dua, ya. Ada yang mengikuti Nabi Adam alaihi salam, ada yang mengikuti syaitan. Yang mengikuti Nabi Adam, ciri-cirinya Bapak Ibu, mereka selalu mengaku salah. Ya, setiap ada kejadian apapun musibah, dia selalu mengaku salah. Maka akhirnya dia tetap bahagia hidupnya. Dia tetap di surga, mendapatkan fasilitas dan keajaiban-keajaiban rezeki. Walaupun secara fisiknya masih di dunia, Bapak Ibu. Tapi dia sudah punya mental surga, mental penduduk surga. Para nabi punya gaya istighfarnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu ya. Ada Nabi Yunus dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada Nabi Sulaiman dengan istighfarnya juga. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nanti kita belajar setelah ini ya. Yang mengikuti iblis Bapak Ibu, ciri-cirinya selalu mengaku benar. Ya, pokoknya kalau cekcok sama pasangan, dia benar, pasangannya salah. Cekcok sama anak, dia yang benar, anaknya salah. Cekcok sama tetangga, tetangga semuanya salah, dia yang benar. Selalu merasa benar. Nah, maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu dijauhkan dari surga, penuh persoalan, dijauhkan dari rasa hati bahagia, hatinya selalu panas dan tidak dapat keajaiban. Pengikut iblis selalu punya cara mengaku paling benar. Nah, pertanyaannya sebelum ikut kajian ini, kira-kira kita pengikut siapa, yo? Ya, mengikut siapa nih kita? Jika kita selama ini adalah pengikut iblis, maka mari kita bertaubat Bapak Ibu. Ya, kita menjadi pengikut kakek kita yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah growth mindset orang kaya. Perhatikan Bapak Ibu. Maka pantaslah orang anak-anak muda ini jadi triliuner Bapak Ibu. Karena dia punya growth mindset. Perhatikan ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita tonton nih Timothy Ronald dan juga Koh Andrew. Triliuner Indonesia. Orang miskin tuh cariin semuanya sebagai alasan. Orang kaya itu selalu self accountable. Maksudnya apa? Orang kaya itu pikir semuanya salah mereka. Contoh misalnya saya ya. Dulu pas saya masih miskin, karyawan sedikit, ada karyawan yang salah saya maki gitu kan. Kenapa lu begini 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 begini? Sekarang setiap kali ada karyawan yang salah, saya tetap tegas, tapi saya tahu itu salah saya. Misalnya mentok deh, dia sampai ngelakuin hal yang paling aneh lah karyawannya. Saya pasti salin diri saya sendiri. Terus kenapa saya hire dia, itu salah saya. Orang kaya itu begitu. Orang kaya itu semuanya salah dia. Apapun yang terjadi di hidupnya pokoknya salah dia. Kalau orang miskin tuh, oh ini begini, oh karena perang, oh ini begini karena ini gitu loh. Alasan terus mereka. Hidupnya penuh dengan alasan. Orang kaya itu cuman peduli self accountability. Oh ini tabrakan mungkin salah saya gitu. Ini salah saya. Saya selalu salah. Dicuri maling aja saya yang salah. Maling nyuri itu saya yang salah. Kebakaran pun saya pernah, pusat garda Indonesia kebakaran, saya yang salah juga. Semua saya yang salah. Dicuri maling karena saya nggak pasang alarm. Udah pasang alarm tetap dicuri maling karena saya nggak pakai security 24 jam. Kebakaran karena saya nggak pakai sistem keamanan kebakaran. Semua saya yang salah. Itu bisnis. Wah, luar biasa. Kedengaran ya videonya ya. Jadi sudah belajar malam hari ini Bapak Ibu, kalau terjadi segala sesuatu, ya,
ada cekcok dengan pasangan, ada cekcok dengan tim segala macam. Saya mau tahu dong siapa yang salah nih? Coba ketikkan. Ya, bisnis bangkrut siapa yang salah? Ya, hari ini masih miskin, misalnya serba kekurangan, siapa yang salah, Bapak Ibu? Saya mau tahu, jawab dong, siapa yang salah nih? Mau tahu nih siapa-siapa orang-orang yang punya growth mindset. Jadi apapun yang terjadi dengan kita hari ini, Bapak Ibu, musibah, ya, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kesulitan, semua salah siapa? Salah pemerintah kah? Salah tetangga kah? Salah pasangan kah? Atau siapa yang salah? Wah, luar biasa. Kita udah belajar mengaku. Ini Masya Allah Bapak Ibu ilmu mahal banget ya. Jadi mulai kita di bulan Januari dan seterusnya Bapak Ibu. Kita belajar satu hal malam hari ini. Apapun yang terjadi di kehidupan sayalah yang salah. Dan saya minta ampun ya Allah. Saya siap belajar ya Allah. Berikan saya ilmunya untuk jadi lebih baik lagi. Jangan pernah lagi kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan ketua RT, menyalahkan tetangga, tabrakan, misalnya kata Timothy Ronald tadi, jangan kita menyalahkan orang lain, kena serempet orang yang salah. Enggak, Bapak Ibu. Selalu cari sayalah yang salah, sayalah yang salah. Ya, walaupun orang itu juga salah misalnya, kita nggak usah nunjuk dia salah. Enggak, saya yang salah. Udah begitu aja Bapak Ibu. Urusan dia salah itu urusannya dia. Ya, urusan hukum nanti yang mengadilinya. Nggak usah kita nunjuk-nunjuk dia yang salah. Sayalah yang salah. Enak nggak begitu Bapak Ibu? Kalau ada percekcokan dengan pasangan, kita minta maaf. Yang mohon maaf yang saya yang salah. Terus pasangan yang satunya juga karena juga udah tahu ilmu ini, dia juga bilang, enggak yang saya yang salah, yang aku minta maaf ya. Enak gak seperti itu Bapak Ibu kehidupan kita? Enak Bapak Ibu. Tapi kalau satu sama lain merasa paling benar, enggak kamu yang salah, enggak kamu yang salah, aku yang benar. Wah, udah Bapak Ibu. Rezekinya seret, malaikat juga nggak mau masuk Bapak Ibu ya. Karena hatinya penuh amarah, penuh dendam ya. Oke. Masih lanjut Bapak Ibu, kawan-kawan masih semangat? Lanjut lagi? Uh, Luar biasa. Senengnya ya belajar dengan orang-orang pembelajar ya. Masih lanjut, masih semangat Bapak Ibu? Dapat manfaat ya? Luar biasa, Masya Allah. Masih semangat, Masya Allah. Luar biasa. Sampai subuh. Luar biasa. Siap Bapak Ibu Orang miskin tuh kawan-kawan. Nah, ini di surah 7 Al-A'raf ayat 27 halaman 153 juz 8 Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu penolong bagi orang-orang yang tidak beriman." Jadi sudah kita komitmen Bapak Ibu ya, kita putuskan sudah ya, putus hubungan dengan setan-setan yang terkutuk Bapak Ibu. Ya, kita nggak mau menyalahkan orang lain lagi karena kebiasaan setan itu adalah suka menyalahkan orang lain. Kita putus sudah Bapak Ibu. Ya, kita belajar untuk selalu menyalahkan diri sendiri dan kita belajar lagi yang dengan itu insya Allah akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu rezeki. Hakikat istighfar sekali lagi, saya yang salah, ya Allah ampuni saya siap belajar ya Allah. Ya, para pengejar dunia, mereka workaholic, mereka penggila kerja Bapak Ibu. Tapi para pengejar akhirat, mereka taubaholic. Mereka penggila sholat taubat Bapak Ibu. Ya karena udah jelas sekali orang yang rajin beristighfar, orang yang rajin taubat itu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta apa? Semua dikasih sama Allah Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah di dunia, enak Bapak Ibu. Ya ibaratnya kita jadi keluarganya penguasa nih. Ya, makanya saya bilang kan hukum kedekatan itu menyebutkan ketika kita dekat dengan penguasa, semua urusan beres.
Kalau kita dekat dengan Sang Maha Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa urusan semua beres Bapak Ibu. Nggak usah sama Allah dekat sama petinggi di pemerintahan, dekat dengan Kapolri, misalnya dekat dengan orang-orang pemangku jabatan. Enak semua urusan bener gak? Apalagi dekat dengan Allah pemilik dunia dan seisinya. Caranya cuma satu. Kalau mau dicintai oleh Allah, rajin-rajin sholat taubat, rajin-rajin beristighfar, mengaku salah. Udah Bapak Ibu, dicintai dah tuh sama Allah sudah. Dicintain sama Allah, dekat banget sama Allah Bapak Ibu. Hatinya bersih, hatinya bening, lalu dia hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah. Akhirnya Bapak Ibu nanti tampaklah dia akan dilihatkan oleh Allah. Terbukalah hijabnya Bapak Ibu. Nanti dikasih ilmu-ilmu laduni nanti sama Allah Ta'ala. Ya, wah itu nanti panjang lagi kisahnya ya. Masya Allah. Pelan-pelan Bapak Ibu kawan-kawan ya. Nah sekarang bagaimana Pak Taufik cara menyikapi dunia ini? Cara nyikapinnya bagaimana? Apakah saya tinggalkan dunia ini? Saya fokus ibadah aja atau apa begitu? Ya. Nah, Allah Ta'ala juga menjawab Bapak Ibu kawan-kawan. Bagaimana cara menyikapi dunia? Ada di surah 28 Al-Qasas ayat 77, juz 20, halaman 394. Saya izin membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Apa firman Allah? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, kata Allah. Kejar akhirat, silahkan kejar, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Kan kamu perlu makan, ya kan kamu perlu biaya pendidikan anak-anak kamu, benar nggak? Kamu perlu jalan-jalan, kamu perlu transportasi. Jangan lupakan bagianmu di dunia, silahkan bekerja, tapi tujuannya akhirat, tujuannya Allah. Ya, bukan lagi uang tujuannya, tapi mencari ridho Allah agar Allah cinta sama kita. Tujuannya itu Bapak Ibu. Saya bekerja nih supaya tuh Allah tuh cinta sama saya. Maka saya bekerja karena Allah tuh cinta Bapak Ibu dengan orang yang bekerja keras sampai tertidur pulas berkeringat karena bekerja. Allah tuh suka banget Bapak Ibu. Seneng banget Allah Ta'ala. Ya, nah, tapi sekali lagi tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah, menggapai cintanya Allah. Akhirnya karena tujuannya itu, kita pasti mencari rezekinya rezeki yang berkah, rezeki yang halal, nggak sembarangan. Ya, mengambil bisnis misalnya dipikir-pikir nih halal atau enggak, kira-kira berberkah atau enggak. Karena tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu fitrahnya mencintai dunia, Bapak Ibu. Itu udah fitrah. Disebutkan di firman Allah di surah 3 Al-Imran ayat 14 sampai 17, halaman 51 sampai juz 3. Mohon maaf, halaman 51 di juz 3. Nah, saya izin bacakan terjemahnya. Atau ada yang mau bantu bacakan terjemahnya nih? Siapa yang mau bantu? Bunda Oci udah di laptop? Alhamdulillah udah Halo. Pak. Boleh bantu Ya, bacakan terjemahnya Bunda Oci ya. ya. Sekarang, sekarang Agak keras suaranya Bunda ya. sekarang ya. Iya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Lanjut lagi Bun. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan
untuk mereka pasangan yang disucikan, serta ridho Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alhamdulillah. Lanjut lagi, Bun. Oke. Yaitu orang-orang yang berdoa. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Juga Lanjut lagi. juga orang-orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampun pada akhir malam. Masya Allah, Astagfirullahaladzim. tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda Oci, Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Saya ingin izin menjelaskan ya. Jadi kita ini fitrahnya Bapak Ibu kawan-kawan memang dikasih kecintaan oleh Allah pada kesenangan ya pada pasangan. Kemudian anak-anak tuh kita senang punya banyak anak. Harta benda yang bertimbun tuh kita senang banget tuh. Tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan nih sebutlah kalau sekarang itu mobil ya sama-sama empat kaki ya punya banyak binatang ternak kalau bisa punya ladang apa sawah ladang yang luas sekali itulah kesenangan hidup di dunia kata Allah tahu Allah Ta'ala tuh kita tuh senang itu tuh tahu tapi kata Allah di sisiku ada loh yang lebih baik dari itu kata Allah kau beriman gak sama aku lagi siapin yang jauh lebih baik daripada itu semua kata Allah. Nah, apa kata Allah? Mau nggak aku kasih tahu kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang tadi disebutkan, kesenangan-kesenangan tadi, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti kita belajar di sesi berikutnya, Bapak Ibu ya. Apa itu takwa tuh apa sih? Nah, dulu saya juga nggak paham Bapak Ibu, takwa tuh apa gitu loh. Disuruh bertakwa, bertakwa, bertakwa tuh apa maksudnya gitu. Nanti kita akan kupas di sesi berikutnya ya. Jadi untuk orang-orang yang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu Bapak Ibu tidak bisa terbayangkan karena tidak ada di dunia ini surga itu Bapak Ibu ya tidak pernah terbersit di pikiran. Coba seperti apa surga itu ya? Indahnya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi perbandingannya ibarat dunia dengan surga itu gampangnya ya. Dunia itu ibarat kata itu alam rahim. Sempit kan alam rahim. Nah, setelah kita keluar dari alam rahim, kita kemudian berada di dunia yang luas ini. Nah, begitulah dunia ini Bapak Ibu. Ibaratnya dunia ini alam rahim, ketika kita nanti kita sudah ke akhirat, luasnya itu seluas langit dan bumi, luas sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang benar-benar kehidupannya kekal dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa itu? Yaitu mereka yang berdoa, "Wahai Tuhan kami beriman." Nah, perhatikan di sini. Robbana innana amanna faghfir lana. Tuh, minta ampun lagi. Ini orang bertakwa tuh begitu Bapak Ibu. Dia punya kebiasaan suka minta ampun. Robbana innana amanna faghfir lana. Ampuni kami ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Selain itu mereka orang-orang yang sabar dalam menjalani ibadah. Mereka orang-orang yang taat. Mereka yang suka berinfak. Dan mereka selalu memohon ampun pada waktu sahur. Nah, ini clue-nya Bapak Ibu. Ini orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka suka beristighfar di waktu sahur. Di waktu sebelum masuk sholat subuh tuh Bapak Ibu udah beristighfar tuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah ampunilah untukku dan juga kedua orang tuaku. Wali jami'il muslimina wal muslimat. Dan juga kepada seluruh kaum muslim dan muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Dan kepada seluruh orang mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal ini Bapak Ibu amaliah para wali Allah ini amaliah mereka belum orang-orang lagi pada tidur dia minta ampun Bapak Ibu untuk seluruh umat manusia baik yang dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang Bapak Ibu ya gimana nggak disenangin sama Allah gimana nggak dicintain sama Allah bukan cuma dia berdoa buat dirinya dia berdoa buat orang tuanya dia beristighfar buat keluarganya dia beristighfar untuk seluruh umat muslim baik mukmin dan mukminat itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu luar biasa pahalanya itu jadikan itu amaliyah kita
Ya, sebelum masuk sholat subuh istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Itu energinya luar biasa Bapak Ibu. Energinya gede banget. Gede banget dan itu sangat dicintai Allah dan Rasulullah. Ya, karena yang selalu difikirkan Rasulullah itu adalah ummati, ummati, ummati. Itu yang selalu difikirkan Rasulullah. Allah tuh cinta sekali dengan umatnya. Nah, kita ini berada di frekuensi yang sama dengan Rasulullah. Memintakan ampun untuk umatnya Rasulullah. Seneng nggak Rasulullah Bapak Ibu? Cinta nggak Bapak Ibu? Cinta. Miliki tasbih digital Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Pastikan ya beli ya, mau yang model seperti ini atau apapun bebas supaya setiap ada kesempatan kita ingat istighfar. Ada kesempatan ingat beristighfar Bapak Ibu. Insya Allah kebuka rezeki Bapak Ibu. Kebuka rezeki. Anteng nanti rezekinya. Apalagi kalau kita sama-sama nih berjamaah beristighfar setiap hari. Ini beberapa amalan istighfar ya penutup Bapak Ibu ya. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ada banyak sekali istighfar Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an ya. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Rasulullah SAW bersabda, doa Dhunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Bapak Ibu ada yang memberikan eh, asaran ya pada guru-guru kita baca 100 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa doa ini adalah kunci untuk menghilangkan segala kesulitan, kesedihan dan kegundahan sekaligus menjadi perantara terbaik agar doa seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Anbiya 21 ayat 87 juz 17 halaman 329 Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Jadi Nabi Yunus itu Bapak Ibu ceritanya beliau ini sudah 33 tahun berdakwah di kaumnya. Ya, sudah 33 tahun nih mengajak bertauhid, mentauhidkan Allah. Cuman 2 downline aja Bapak Ibu beliau dapat. Kebayang nggak? Cuman 2 orang doang yang beriman, yang lainnya nggak ada yang mau beriman dengan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ngambek Bapak Ibu. Nabi Yunus ngambek, Nabi Yunus ngomong ke umatnya, 3 hari lagi setelah ini kalian akan diazab oleh Allah. Gara-gara nggak ngikutin Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini padahal belum diizinkan oleh Allah untuk menjauhi umatnya. Tapi Nabi Yunus sudah keburu murka. Akhirnya Nabi Yunus pergi. Ya, dia pergi pengen berdakwah di tempat lain. Nah, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya ketika di tengah laut berada di kapal, ternyata terjadilah gelombang yang begitu besar. Akhirnya segala barang-barang yang ada di kapal harus dibuang supaya kapalnya nggak tenggelam. Ternyata tersisa tinggal penumpang, tetap aja nih bisa tenggelam juga. Akhirnya satu orang harus dikeluarkan. Akhirnya dibikin undian sampai 3 kali diundi, yang keluar nama Nabi Yunus terus yang keluar. Nah, ternyata pahamlah Nabi Yunus bahwa Nabi Yunus telah berbuat khilaf. Akhirnya dilemparkanlah Nabi Yunus ke tengah laut dan langsung dimakan ikan paus, Bapak Ibu yang makan. Disebutkannya kurang lebih seperti ikan paus ya, atau bisa jadi lebih besar. Nah, disitulah Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan sekaligus. Pertama, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan laut yang dalam, Bapak Ibu. Yang ketiga, kegelapan malam hari. Lalu Nabi Yunus berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terus yang dibaca Nabi Yunus selama di dalam ikan paus Bapak Ibu. Nah, mungkin ini apa yang terjadi dengan kita juga sama hari ini. Ya, mungkin Anda sedang dalam kegelapan hutang, atau mungkin sedang percekcokan, atau mungkin ada berbagai masalah pelik yang belum terselesaikan dan perlu jalan keluar dari Allah. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Mulailah beristighfar dan bertaubat. Salah satunya dengan istighfarnya Nabi Yunus ini. Baca 100 kali waktu selesai sholat subuh boleh ya. Atau setelah sholat maghrib boleh. Perbanyak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan
orang-orang mukmin. Seandainya Nabi Yunus ini kata Allah bukan termasuk golongan yang banyak bertasbih kepadaku kata Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Maka Bapak Ibu pilihannya kembali ke kita. Kita mau terus-terusan berada di dunia yang berada di kondisi yang gelap gulita seperti neraka penuh sengsara, atau kita mulai banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar kepada Allah agar Allah lepaskan segala permasalahan-permasalahan kita. Istighfar Nabi Sulaiman yang terakhir Bapak Ibu di surah Shad ayat 35, juz 23, halaman 455. Perhatikan Bapak Ibu, ini istighfar luar biasa Bapak Ibu. Istighfar Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pernah khilaf juga Bapak Ibu. Karena keasikan suka sekali dia dengan kuda-kudanya sampai lalai Bapak Ibu berzikir kepada Allah. Akhirnya oleh Allah dijerumuskan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman meminta ampun kepada Allah. Qala Rabbil firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Nah, tapi setelah minta ampun, Nabi Sulaiman minta. Jadi minta ampun dulu Pak. Yang wajib tuh minta ampun dulu Bapak Ibu. Lalu Nabi Sulaiman minta nih. Di sini nih Allah Ta'ala ngajarin kita Bapak Ibu. Kalau minta tuh minta yang gede sekalian. Jangan minta yang kecil-kecil. Karena Allah Ta'ala tuh maha kaya. Jangan di downgrade gitu loh. Jangan, wah kayaknya nggak mungkin deh Allah Ta'ala ngasih. Nah itu kan mendowngrade kemampuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak suka. Minta tuh sekalian yang gede. Seperti Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada seorang pun yang memilikinya sesudahku. Jadi besarnya kerajaan itu paling paling besar dah punya Nabi Sulaiman. Yang setelahnya nggak boleh ada yang punya. Hanya dia saja yang punya kerajaan sebesar itu. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Ya, maka apa kata Allah gara-gara Nabi Sulaiman meminta ampun dan meminta tadi? Apa kata Allah? Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin, Bapak Ibu. Nabi Sulaiman mudah saja, mau apapun mudah. Ya, kemudian apalagi kata Allah, kami tundukkan kepadanya setan-setan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Setan tunduk di bawah kaki Nabi Sulaiman. Dahsyat apa dahsyat? Yang tadinya musuhan bisa tunduk Bapak Ibu. Ya, semua ahli bangunan, ahli penyelam Bapak Ibu dikasih semua untuk Nabi Sulaiman. Begitu juga dengan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami kata Allah Ta'ala. Maka berikanlah kepada orang lain anugerah ini atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Sesungguhnya Nabi Sulaiman mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi Nabi Sulaiman ini sudahlah mendapatkan kedudukan di dunia, ya kerajaannya paling besar di dunia, dan dia juga mendapatkan kedudukan di akhirat, Bapak Ibu. Jadi dunia akhirat dia dapatkan. Inilah kelebihan orang-orang yang beristighfar. Jadi istighfar itu dijadikan dawam Bapak Ibu, dirutinkan. Setelah itu bolehlah minta Bapak Ibu. Ya, setelah beristighfar itu silahkan minta. Mintanya jangan tanggung. Kalau minta mobil jangan satu, minta sekalian 10 Bapak Ibu. Biar bisa ngasih ustadz, bisa ngasih saudara. Mau minta rumah, jangan satu rumah, minta 10, 20, 100. Kalau bisa jadi developer perumahan sekalian. Minta sama Allah, jangan jangan malu, minta Bapak Ibu. Karena kita punya Allah yang maha kaya. Sumber dari sumber kehidupan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini hadir di dunia, Allah taala semuanya. Ah, berzikirlah kepada kata Allah, firman Allah, berzikirlah kepadaku, ingatlah aku seperti kalian mengingat bapak-bapakmu. Gimana kita? Kita punya ayah. Ketika kita menginginkan sesuatu pasti minta sama ayah, benar nggak? Nah, kata Allah, ingat aku seperti kamu ingat ayahmu itu. Ya, ingat aku, Pak, sama ayah aja kamu ingat, masa sama aku enggak? Kan aku yang nyiptain kamu. Sama ayah yang bukan nyiptain kamu aja kamu ingat, kamu merengek-rengek minta sama ayah, kenapa sama aku enggak? Kan aku yang nyiptain kamu. Yang ngasih ruh kamu, aku yang ngasih. Aku yang paling dekat sama kamu, kata Allah. Aku lebih dekat daripada urat nadi kamu. Aku tuh yang paling dekat sama kamu tuh aku. Ayahmu bisa meninggal, tapi aku abadi. Minta sama aku, minta apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sendalnya putus, minta langsung sama Allah. Garam habis di rumah, minta langsung sama Allah. Nggak ada jarak Bapak Ibu. Minta langsung sama Allah. Minta apapun minta. Tapi sekali lagi, beristighfarnya yang rajin Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan malam hari ini Bapak Ibu kawan-kawan, tujuan hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai hari ini, mulai malam hari ini, perbaiki arah kiblat kita Bapak Ibu ya. Arah kiblat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah kiblat lagi Bapak Ibu. Bahaya, sholat nggak sah kalau salah kiblat. Hidup nggak sah Bapak Ibu, hidup nggak bener, pasti tersesat terus. Karena kiblatnya salah. Kiblat kita adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, tauhid. Ya, menomorsatukan Allah di dalam hati kita. Kolbu itu diciptakan, isinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu saja Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Ya, yang kedua kita sudah belajar malam hari ini jurus pertama menjadi spiritual money magnet, yaitu apa? Buang kebiasaan menyalahkan orang lain. Buang Bapak Ibu. Jangan lagi kita menyalahkan orang lain. Tadi kita belajar dengan Timothy Ronald, kita belajar juga dengan Ko Andrew juga ya. Mereka anak-anak muda menjadi triliuner, mereka punya growth mindset yang luar biasa. Mereka tidak suka menyalahkan orang lain. Aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Lalu dia belajar apa yang bisa aku pelajari dari kesalahan ini. Ya, aku minta ampun ya Allah dengan kesalahan ini. Aku siap belajar untuk lebih baik lagi ya Allah. Kemudian perbanyak istighfar dan sholat taubat. Maka pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar. Dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cinta dengan dicintai Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap sebagai keluarganya Allah di bumi, di dunia, insya Allah semua urusan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hadiah beristighfar tadi masih ingat, mendapatkan harta benda dikasih oleh Allah, mendapatkan anak-anak dikasih Allah juga. Buat yang teman-teman nih yang lagi belum belum diberikan anak atau downline-nya masih dikit, anak buahnya masih dikit mungkin, mari kita perbanyak istighfar, akan dikasih Allah Ta'ala kebun-kebun juga nanti, dikasih bisa jadi properti segala macam, dikasih sungai-sungai yang mengalir, dikasih konsumen yang deras Bapak Ibu berdatangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kawan-kawan, selesai untuk sesi pertama kita malam hari ini. Kita sudah belajar banyak. Kira-kira manfaat Bapak Ibu pelajaran malam hari ini? Super dahsyat kajiannya, Masya Allah, Tabarakallah. Atas izin Allah sih ya, malam hari ini kita berkumpul mendapatkan ilmu. Semoga bermanfaat, semoga dipraktekkan Bapak Ibu kawan-kawan ya. Dipraktekkan benar-benar sampai emosinya dibuangin, sudah ya. Lupain, sudah yang lalu-lalu dilupain. Ya, dilepaskan Bapak Ibu, dilepaskan. Itu nanti bisa menjadi energi negatif di dalam tubuh kita, dan itu yang akan membuat badan jadi suka lemes ya, banyak penyakitan. Ikhlaskan Bapak Ibu, ikhlaskan, izinkan dia untuk pulang kembali kepada energi tanpa batas. Diajak ngobrol Bapak Ibu ya, kalau punya emosi negatif dalam tubuh, merenung, duduk sebentar, ajak ngobrol energi negatifnya. Emosinya diajak ngobrol, diterima kasihi, sudah datang memberikan pelajaran, kemudian ikhlaskan kepada Allah. Wahai energi atau emosi negatif yang sudah ada di hati saya izinkan kamu untuk pulang kembali ke energi tanpa batas. Bayangkan Bapak Ibu dia keluar, ya keluar melalui hidung atau hembusan nafas kita. Insya Allah Bapak Ibu nanti enteng banget jalan hidup. Ya, enteng nanti menjalankan hidup enteng, tenang. Nah, akhirnya rezeki itu berdatangan. Karena puncak rezeki itu adalah ketenangan. Ya, puncak rezeki adalah ketenangan, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Mau duit banyak banget kalau nggak hidupnya nggak tenang, percuma ya. Nah, yang dipanggil Allah Ta'ala di surga itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini, balik. Baliklah kepadaku dengan ridho dan diridhoi, dengan hati yang puas dan diridhoi. Itu yang dipanggil Bapak Ibu. Bukan, wahai hamba-hambaku yang kaya raya, yang duitnya banyak, sini balik ke surga. Enggak, bukan itu yang dipanggil. Yang dipanggil adalah wahai hamba-hambaku yang jiwanya tenang. Jiwanya tenang.
Ya, nafsul mutmainnah itu yang dipanggil Bapak Ibu kawan-kawan. Oke, sekian Bapak Ibu kawan-kawan. Spiritual Money Magnet kita malam hari ini harusnya cuma 1 jam Bapak Ibu ya. Tapi Masya Allah saya lihat semangat Bapak Ibu ini. Masya Allah seneng banget, mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Eh, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Bapak Ibu kawan-kawan, terima kasih banyak telah hadir di kajian Spiritual Money Magnet malam hari ini. Kalau dirasa bermanfaat, mohon Bapak Ibu nanti untuk di malam berikutnya silahkan undang teman-temannya ya di malam Jumat berikutnya. Undang teman-teman, yuk kita belajar bareng-bareng. Saya yakin ada banyak sekali orang memerlukan ilmu ini, Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan dengan ilmu ini nanti bisa selesai problem-problemnya, ketemu arah tujuan hidupnya, ya berbahagia hidupnya bersama keluarganya atau Pak dengan pasangannya. Sekian dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa nanti di kajian malam Jumat berikutnya ya. Izin foto dulu dong. Kita foto dulu nih. Boleh dinyalain nggak videonya? Wah, Pak Awaludin, Masya Allah komandan kita nih. Alhamdulillah. Kita foto sebentar ya Bapak Ibu ya. Fotonya pakai tangan 4 nih, 4D. Hehehe. Duduk diam dapat duit Bapak Ibu. Duduk diam dapat duit. Banyak-banyak istighfar, duduk diam dapat duit kita. Oke, saya izin hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Iya, sudah Bapak Ibu kawan-kawan. Terima kasih banyak Pak Awaludin, Pak Andri, Pak Dodi, Bu Elis, Pak Dono, Pak Bagus, Bu Kelik, Bu Widiantri, terima kasih banyak. Pak Asep, Pak Sugeng, Pak Kasna, Pak Aldi, terima kasih banyak teman-teman ya. Bu Lili, Pak Eka, Bu Eli, Pak Jula Poste, Sukoco, Bu Nuraini, Pak Agus, Pak Yandi, Pak Antasari, Pak Marsoni, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita praktekkan sama-sama ya. Nanti insya Allah rekamannya nanti akan kita share nanti. Oke, sampai jumpa di malam Jumat berikutnya Bapak Ibu kawan-kawan ya. Terima kasih Ustaz. Oke, izin saya close Zoom-nya ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bu Eli, terima kasih banyak Bunda. Sukses terus ya Pak Zulkifli, sukses terus, sehat Terima terus. kasih Makasih Pak banyak Pak Harya. Ustadz ilmunya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In love ya. Izin saya tutup ya.